Kak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kali ini. Jadi perkenalkan, saya Zuraif Nyamanrun dan rekan saya Clara Adeli Bancin. Kami dari Universitas Sumatera Utara dari Prodi Ilmu Politik Stambul 25. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kak Sali. Baik, apakah saya sudah bisa mulai wawancara sekarang? Nah, menurut kakak, bagaimana pandangan akademisi terhadap fenomena demonstrasi mahasiswa yang sering terjadi di Indonesia? Fenomenanya sejauh ini yang kakak tangkap masih positif ya. Maksudnya itu demonstrasi itu kakak anggap sebagai cara generasi baru menyampaikan aspirasi terhadap gebrakan-gebrakan yang dibuat pemerintah yang maksudnya itu kayak bisa jadi itu sebuah pandangan generasi baru gitu. Nah, sejauh ini kakak rasa masih bisa di ini sih, masih aman-aman aja. Kalau mahasiswanya, nah yang sering terjadi itu kan ada pihak ininya kan, ada pihak pemicunya kan selain dari itu gitu. Tapi kakak yakin mahasiswa pada umumnya itu hanya ingin menyampaikan aspirasinya secara baik dan benar. Itu aja sih. Baik. Lalu bagaimana akademisi melihat peran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi lewat demonstrasi, Kak? Bagaimana cara kakak melihat mahasiswanya? Mahasiswa ini kak lihat sih ada terbagi lagi jadi dua ya. Ada yang memang memfilter diri dari yaudah aku ini fokus untuk menyampaikan opiniku aja gitu. Ada juga yang mudah terpengaruh. Nah, yang mudah terpengaruh ini yang sangat kita sayangkan, kayak kok begitu gitu, terkadang malah jadi demonya itu memperburuk keadaan, bukan malah fokus menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada pihak pemerintah. Nah gitu. Nah kakak sih berharapnya untuk kalian juga yang mahasiswa di sini gitu, terutama ilmu politik, agar bisa dapat memfilter kayak gitu, jangan mudah terpengaruh lah sama hasutan-hasutan yang tidak perlu gitu. Kita tuh fokus sama opini dan penyampaian kepada pihak pemerintah aja gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas waktu. Dari dulu aja ya. Iya, Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adil Peter Nasution, dan rekan saya Muhammadillah Bibi Lubis dan abang yang kami wawancarai. Baik, perkenalkan saya Renor Sebayang, saya mahasiswa Ilmu Politik USUM. Sini kami akan bertanya tentang 4 soal, yaitu yang pertama, bagaimana mahasiswa memahami hak dan batasan hukum saat ikut demonstrasi? Baik, jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam agenda demonstrasi itu memang tetap mahasiswa boleh melakukan hak-haknya, termasuk menyampaikan aspirasi. Namun jangan sampai ketika melakukan demonstrasi itu ada hukum yang ditabrak, dengan artian kita tetap menjaga ketertiban, kita tetap menjaga kondisivitas, meskipun kegiatan-kegiatan aspirasi seperti demonstrasi itu, contohnya membakar ban, itu secara undang-undang itu tidak dilarang. Itu merupakan bentuk aspirasi, itu merupakan bentuk demokrasi. Namun hal yang perlu kita hindarin seperti merusak. Merusak itu secara hukum memang jelas, namanya sudah merusak, artinya sudah ada tindakan yang menyimpang. Dan juga ketika adanya tindakan merusak itu adanya kerugian, adanya anggaran yang bakal terbuang sia-sia. Jadi dalam momentum gerakan-gerakan seperti demonstrasi itu, yang paling penting adalah kita paham, kita tahu apa poin-poin yang ingin kita sampaikan, dan juga merupakan bentuk kita sebagai agent of change, sebagai mahasiswa kita yang harus memperhatikan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Barangkali seperti itu. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, apakah hukum cukup melindungi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi? Baik, ketika bicara demonstrasi, hal yang sering kita lihat, realitas yang terjadi di lapangan yaitu antara mahasiswa yang selalu dibenturkan dengan pihak kepolisian.
mahasiswa yang selalu terhambat ketika ingin menyampaikan aspirasinya tidak tersampaikan, sehingga terjadinya konflik di lapangan. Namun ketika bicara batasan hukum ataupun bicara tentang mahasiswa apakah dilindungi secara hukum, sejauh ini sepenglihatan saya dan juga pun kita pahami bahwasanya hukum kita memastikan bahwasanya memang aspirasi itu ataupun kegiatan demonstrasi itu dan mahasiswa sebagai garda terdepan itu dilindungi. Dengan artian bukan hanya mahasiswa saja, ketika aksi demonstrasi pun ada juga pers, banyak pihak-pihak yang terlibat pada saat aksi demonstrasi, dan secara undang-undang mereka dilindungi haknya. Seperti itu. Selanjutnya, apa peran mahasiswa dalam menjaga aksi demonstrasi tetap sesuai hukum dan etika publik? Baik, ketika bicara tentang peranan mahasiswa, ya mahasiswa harus tetap konsisten. Tahun ke tahun mahasiswa harus tetap berada di barisan masyarakat, berada di barisan masyarakat yang hari ini resah, masyarakat yang hari ini merasakan dampak dari kebijakan yang dianggap tidak adil, kebijakan yang dianggap merugikan. Jadi mahasiswalah memang tembok ataupun garda terdepan untuk menyampaikan. Jadi ketika bicara etika saat demonstrasi pun mahasiswa juga harus dewasa. Perkembangan zaman ataupun transisi dari dulu hingga sekarang jelas berbeda. Pola gerakan, cara bermain itu pasti berbeda. Namun yang paling penting dalam demonstrasi itu kita juga harus menjaga kondisivitas. Kita juga harus menghargai ketika kita melakukan demonstrasi, katakanlah di jalan raya, kita kan bakal memakai sebagian jalan ataupun bahkan kita ketika aksi pernah memakai penuh jalan, kita tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian. Kita juga harus menjaga masyarakat lain, barangkali masyarakat lain pun jangan sampai terganggu ketika berkendara dan juga pun jangan adanya demo-demo itu yang disusupin, jangan adanya demo-demo itu mengarah ke provokasi. Jadi sebaik-baiknya dalam demonstrasi itu poin tersampaikan, kondisivitas dijaga, dan yang paling penting kita jangan sampai terbentur dengan masyarakat, karena seringkali polanya adanya masyarakat yang katakanlah oknum yang mesusupin aksi demonstrasi, kemudian ada gesekan, jangan terjadi adanya konflik horizontal, konflik antara masyarakat dengan mahasiswa. Ataupun yang paling penting adalah hari ini ketika kita bicara tentang demonstrasi, yang hari ini yang perlu kita sampaikan tentunya itu kepada wakil rakyat, kepada pejabat-pejabat. Jadi jangan sampai ketika pesan ataupun poin kita tidak tersampaikan ke pejabat, justru kita dihadapkan bentrok dengan kepolisian ataupun dengan bentrok sesama mahasiswa ataupun dengan masyarakat. Jadi ya harapannya dalam demonstrasi itu ya kita harus memperhatikan etika-etika seperti itu. Oke Bang, satu pertanyaan terakhir yaitu bagaimana mahasiswa menilai tindakan aparat saat mengawal demonstrasi? Bagaimana mahasiswa menilai tindakan aparat saat mengawal demonstrasi? Baik, jadi sering juga kita perhatikan di media-media bahwasanya tindakan represivitas kepolisian terhadap mahasiswa itu sering dianggap di luar batas. Mahasiswa-mahasiswa yang dipukulin, mahasiswa-mahasiswa yang dibungkam, mahasiswa-mahasiswa yang seringkali mendapatkan perilaku atau tindakan yang berusaha untuk meredam gerakan-gerakan itu. Jadi seharusnya pihak kepolisian pun juga harus bersikap dewasa. Kepolisian itu juga harus bersikap agar masyarakat ataupun mahasiswa yang hari ini misalnya demo jangan sampai dihambat, jangan sampai dibatasin ataupun jangan sampai dibungkam. Dibungkam ini betul-betul secara fisik itu sangat melukai hati kita mahasiswa, karena biar bagaimanapun polisi itu juga adalah warga. Polisi itu merupakan adalah masyarakat yang juga mempunyai hak ataupun nilai kehidupan selanjutnya. Jadi ya harapan kita sebagai mahasiswa
baik pihak kepolisian pun juga janganlah sampai membatasi terlalu kuat tembok-tembok itu. Kita harus kayak memberi celah pada mahasiswa ya. Paling penting adalah biar mahasiswa menyampaikan poinnya. Jangan adanya gerakan-gerakan yang benturan dengan fisik. Itu sangat, ya itu udah jatuhnya tindakan kekerasan. Mungkin seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Itulah wawancara kami pada hari ini. Oke, selamat pagi Bang. Sebelumnya terima kasih Abang sudah bersedia meluangkan waktu untuk reportase kami ini Bang. Nah, perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Yul Habibi Lubis dengan rekan saya. Saya Paulina Sihaloho. Nah, dengan abangnya sendiri? Habib Bang. Oke Bang Habib. Nah, jadi sebelumnya itu Abang bersedia untuk diwawancarai Bang? Sedia Bang. Oke. Izin ke pertanyaan pertama ya Bang. Apa yang Abang rasakan ketika ada demonstrasi Bang? Ya kalau demonstrasi bagus-bagus saja kan, karena kan negara kita kan negara demokrasi, jadi bisa menyampaikan pendapat. Kalau ya kira-kira ada yang kurang dari pemerintah, ada yang janggal, kita bisa saja menyampaikan aspirasi itu Bang, menyampaikan pendapat Bang, kan bebas gitu Bang. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Menurut Abang, bagaimana sih demo itu dilakukan secara harusnya gitu Bang? Harusnya itu bagaimana? Oh, secara baik-baiknya lah Bang, nggak ngerusuk-ngerusuk gitu, nggak kayak bakar-bakar, merusak fasilitas negara gitu. Ya memang dibangun untuk rakyat, cuman kan fasilitas itu kan dari uang rakyat juga kan, sama aja gitu. Ya baik-baik aja lah di depan gedung, tadi depan kantor-kantor gitu. Cuman bawa mikrofon ya gitulah Bang. Yang penting jangan ada kerusuhan gitu Bang. Oke Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Iya Bang. Dengan demikian, demonstrasi bukan hanya cermin dari semangat demokrasi, tetapi juga ujian bagi kedewasaan masyarakat dalam menyalurkan pendapat secara bertanggung jawab. Selama aspirasi disampaikan dengan damai dan mematuhi aturan hukum, suara rakyat akan tetap menjadi kekuatan yang sah dalam menegakkan keadilan dan menjaga harmoni kehidupan berbangsa.